Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar pada pagi hari ini. Silahkan duduk dengan nyaman, siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, capaian pembelajaran. Tujuannya menganalisis hubungan gerak dan gaya serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain atau rekayasa struktur. Yang kedua, tujuan utama yaitu murid mampu menganalisis konsep GLBB, besaran, persamaan, dan grafik untuk menjelaskan serta memecahkan masalah fenomena gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada keterampilan proses. Tujuannya mengamati, mempertanyakan, merencanakan penyelidikan, memproses data, mengevaluasi, serta mengomunikasikan hasil. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya sedikit kepada kalian. Ketika kalian naik kendaraan, motor, mobil, apakah kalian pernah merasakan tubuh terdorong ke belakang saat kendaraan tiba-tiba bergerak? Atau terdorong ke depan saat pengereman mendadak? Ada yang pernah mengalami? Ya, Talita, pernah. Nah, itulah contoh tanda-tanda GLB yang kalian rasakan sendiri setiap hari. Hari ini kita akan memahaminya lebih mendalam. Tapi sebelum kita memahaminya lebih mendalam, Ibu akan memberikan sedikit video singkat. Perhatikan video ini dengan seksama, amati apa yang terjadi pada kecepatan benda-benda yang bergerak. Setelah video selesai, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Ada beberapa fenomena di sekitar kita dan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan GLBB seperti pada pergerakan sebuah mobil. Contoh sejenis lainnya adalah fenomena jatuhnya buah dari pohon. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Dapat kita lihat pada gambar A, saat mobil direm, kecepatan mobil tersebut berkurang, maka percepatannya pun berkurang, oleh sebab itu mobil bergerak diperlambat. Sedangkan pada gambar B, mobil mula-mula dalam keadaan diam, lalu bergerak perlahan dan semakin cepat menambah kecepatan. Mobil tersebut disebut bergerak dipercepat. Oke, videonya sudah selesai. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kecepatan kendaraan dalam video itu berubah atau tetap? Ada yang bisa menjawab? Ya, Talita, jawabannya apa? Berubah. Nah, berubahnya itu seperti apa? Apakah makin cepat, makin lambat, atau keduanya sama? Ada yang bisa menjawab lagi? Ya, benar, ada yang makin cepat dan ada yang makin lambat. Nah, pertanyaan kedua, apa yang kalian pahami tentang kata percepatan? Apakah percepatan selalu berarti benda bergerak makin cepat? Ada yang bisa menjawab? Mungkin iya. Berarti makin cepat. Nah, menarik. Nanti kita akan jawab bersama-sama ya, apakah percepatan selalu berarti makin cepat? Simpan dulu jawaban kalian yang benar di kepala kalian masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mau tahu nih, sejauh mana kalian sudah memahami pemahaman awal kalian? Ada 2 pertanyaan, kalian jawab dengan benar atau salah ya. Siap? Nah, pertanyaan pertama. Benda yang bergerak GLBB memiliki kecepatan yang berubah dengan jumlah yang sama setiap detiknya. Benar atau salah? Ya, benar. Jawaban yang kedua. Gerak jatuh bebas adalah salah satu contoh GLBB. Benar atau salah? Apa, Vivi? Benar. Nah, tepat. Gerak jatuh bebas adalah GLBB dengan percepatan sama dengan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon.
Ibu akan gunakan jawaban kalian ini untuk membentuk kelompok yang sudah memahami dengan baik, akan membantu teman-temannya dalam kelompok. Nah, kalian membentuk kelompok 4-5 orang per kelompok. Oke, sekarang kita akan diskusi ya. Sekarang kita kembali ke video tadi. Dalam kelompok masing-masing, diskusikan 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, dari contoh-contoh dalam video, mana yang termasuk GLBB dipercepat dan mana yang diperlambat? Sudah dicatat? Yang kedua, apa yang sama dari semua gerak itu? Nah, pertanyaannya 2 saja ya. Waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan soal tersebut 2 menit ya untuk diskusi. Oke, segera diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Oke, waktu diskusi selesai, kelompok mana nih yang mau maju? Ya, kelompok 3 silakan. Apa jawaban dari kelompok 3? Ibu bacakan ya. Kelompok 3 menjawab, mobil keluar lampu merah itu GLBB dipercepat karena kecepatannya bertambah. Mobil yang rem mendadak itu GLBB-nya diperlambat. Yang sama adalah perubahan kecepatannya teratur setiap satuan waktu. Nah, jawaban kelompok 3 sangat bagus. Betul sekali. Itulah kunci GLBB. Perubahan kecepatannya konstan atau tetap setiap satuan waktu. Inilah yang disebut dengan percepatan konstan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apakah percepatan selalu berarti makin cepat? Ada yang bisa menjawab salah satu siswa? Ya, Rizky jawabannya apa? Tidak, bisa juga melambat. Nah, tepat. Percepatan itu bernilai positif. Benda makin cepat atau negatif. Benda makin lambat. Kalau negatif, kita menyebutnya perlambatan atau deselerasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Tentang apa sih itu GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat. Nah, GLBB diperlambat yaitu GLBB-nya kecepatannya berkurang secara konstan, percepatannya bernilai negatif. Contohnya A kurang lebih 0. Nah, GLBB dipercepat itu kecepatannya bertambah secara konstan atau percepatannya bernilai positif. A lebih besar dari 0. Nah, apa sih itu GLBB? Nah, GLBB itu gerak lurus di mana benda mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap detiknya. Itu adalah salah satu penjelasan dari GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, perhatikan analisis grafik di PPT yang sudah Ibu tampilkan. Tampilan grafik V dan T itu linear, dan grafik S per T itu parabola. Grafik V dan T GLBB, garisnya lurus miring ke atas atau dipercepat, dan ke bawah itu diperlambat. Kalau grafik S per T itu GLBB-nya kurva parabola, bukan garis lurus. Nah, coba kalian perhatikan 2 grafik yang Ibu tampilkan ini ya. Yang pertama ada grafik V terhadap T, yaitu kecepatan versus waktu. Yang kedua ada grafik S terhadap T, yaitu jarak versus waktu. Dalam kelompok diskusikan apa makna kemiringan atau gradien pada grafik V per T. Nah, ada yang bisa mewakilkan kelompoknya untuk menjawab? Kelompok 1, apa jawabannya? Kemiringannya mewakili percepatan. Ya, betul. Grafik V dan T itu sama dengan percepatan. Makin curam grafik V dan T-nya makin besar kecepatannya. Sekarang pertanyaan kedua. Ini siapa cepat ya kelompoknya ya?
Ibu kasih poin. Mengapa grafik S per T pada GLBB berbentuk kurva parabola, bukan garis lurus? Kelompok mana yang bisa menjawab? Kelompok 3 lagi. Oke, apa jawabannya? Ya, benar, karena ada komponen T kuadrat dalam rumusnya. Nah, ini akan lebih jelas setelah kita lihat persamaannya. Mari kita bahas bersama. Sekarang, kita akan menurunkan 3 persamaan utama GLBB bersama-sama. Nih ya, Ibu akan bertanya kepada kalian dahulu. Kalau percepatan itu, perubahan kecepatannya dibagi waktu. Atau A sama dengan delta P dibagi T. Maka PT sama dengan apa? Ya, benar. P0 ditambah A dikali T. Tepat, itulah persamaan pertama kita. Ini, kalian lihat ya, PPT yang udah ibu kasih tuh. Persamaan 1. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Itu tuh untuk menghitung hubungan kecepatan dengan waktu. Persamaan 2. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Nah, itu untuk menghitung hubungan jarak dengan waktu. Persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali T, dikali S. Nah, itu untuk menghitung hubungan kecepatan dengan jarak. Nah, persamaan pertama, VT sama dengan V0 ini plus dikali A dikali T, ini menghubungkan kecepatan akhir dengan kecepatan awal, kecepatan dan waktu. Kita gunakan ini jika waktunya diketahui. Nah, untuk persamaan kedua, S sama dengan V0, T ditambah setengah A, T kuadrat. Inilah mengapa grafik S per T itu berbentuk parabola. Ada komponen T kuadratnya. Ini digunakan untuk mencari jarak. Nah, persamaan ketiga ada VT kuadrat. Sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Ini menghubungkan kecepatan dan jarak tanpa melibatkan waktu. Sangat berguna jika ada soal yang tidak waktunya diketahui. Kalian bisa memakai rumus persamaan ketiga ini. Nah, ada pertanyaan tentang ketiga persamaan ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, Nadia, jawaban apa? Pengen bertanya apa? Kapan pakai persamaan yang mana? Pertanyaannya bagus. Kuncinya ada di besaran yang diketahui dan yang ditanya. Kalau waktunya diketahui, itu kamu bisa pakai persamaan 1 atau 2. Kalau waktunya tidak diketahui tapi jaraknya ada, kamu bisa pakai persamaan 3. Nanti ini akan lebih jelas jika kita mengerjakan soal. Nah, nanti ini kan ada soal. Nah, itu kalian bisa tahu kalian pakai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Sekarang kita lanjut. Sekarang untuk tantangan kelompok kalian, setiap kelompok itu pilih salah satu contoh GLBB dari kehidupan sehari-hari. Nah, boleh dari video tadi atau contoh baru yang Ibu tampilkan di PPT. Nah, ini GLBB dipercepat atau diperlambat. Nanti kalian lihat ya dari PPT yang udah Ibu kasih gambarnya itu. Nanti kalian tulis di situ, ini gambar 1 ini GLBB-nya dipercepat atau diperlambat. Terus apakah P0-nya apa, PT-nya apa. Ibu kasih waktu 2 menit. Setelah itu kalian presentasikan di depan ya. Nah, misalnya kan contohnya mobil menekan gas dari lampu merah. Nah, ini termasuk GLBB dipercepat. V0-nya sama dengan 0. Nah, yang kedua tuh contohnya kereta berhenti di stasiun. GLBB-nya apa? Diperlambat. Nah, itu bisa pakai VT sama dengan 0. Nah, ini ada yang contoh gambar ketiga, buah jatuh dari pohon. Nah, ini GLBB-nya masukkan rumusnya A sama dengan G sama dengan 10 M per S kuadrat atau V0-nya sama 0.
Nah, yang keempat ada gambar atlet dari Blockstar, yaitu GLBB-nya dipercepat. Jadi kalian masing-masing kelompok cari lagi ya contoh GLBB di kehidupan sehari-hari. Ibu tunggu, silakan mengerjakan. Ibu akan cek satu-satu ke meja kalian. Nah, luar biasa, semua kelompok sudah bisa mengidentifikasi GLBB di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke contoh soal nyata dalam GLBB. Oke, dari PPT ini ada 2 soal. Kalian kerjakan secara berpasangan. Sebangku saja ya. Wajib menuliskan 3 hal. Yang pertama, besaran yang diketahui dan ditanya. Yang kedua, kesamaan GLBB yang dipilih beserta alasannya. Yang ketiga, langkah perhitungan lengkap dan jawaban akhir dengan satuan yang benar. Ini penting karena fisika bukan hanya angka, tapi juga satuan. Jadi satuannya harus ditulis. Soal yang pertama, ini kalian bisa lihat di PPT, tapi sambil ibu bacakan supaya kalian lebih memahami soal tersebut. Soal yang pertama, sebuah sepeda motor bergerak dari keadaan diam dan mencapai kecepatan 72 km per jam dalam waktu 10 detik. Berapa percepatan motor dan berapa jarak yang ditempuh? Soal yang kedua. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. Gravitasinya sama dengan 10 meter 10 meter per S kuadrat. Berapa kecepatan bola saat menyentuh tanah dan berapa lama bola jatuh? Ibu kasih waktu 6 menit untuk mengerjakan kedua soal tersebut. Kerjakan dengan teman sebangku saja, jangan kemana-mana. Nah, soal yang pertama tadi itu kalian baca dulu. Terus kalian hitung. Terus kalian tuliskan dulu besarannya apa saja yang diketahui, apa saja yang kalian tahu dari soal tersebut. Tapi perhatikan ya, satuan kecepatannya km per jam. Sedangkan waktunya itu detik. Kita perlu menyamakan satuannya dulu. Nah, kalian kerjakan ya. Nah, untuk soal yang kedua itu, ini tentang gerak jatuh bebas. Salah satu contoh paling klasik dari GLBB. Sebelum mengerjakan, kira-kira apa yang kalian ketahui dari soal ini? Ada yang bisa menjawab? Apa jawabannya? V0 sama dengan 0 karena kecepatan awal. S sama dengan 20 M, A sama dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Benar. Untuk mencari kecepatan saat menyentuh tanah, kita itu tidak diberikan waktu. Jadi persamaan mana yang paling tepat? Nah, kalian cari sendiri ya dengan kawan sebangku kalian. Nanti setelah selesai kedua soal tersebut, nanti salah satu teman sebangkunya mempresentasikan soal tersebut ya. Nah, ini Ibu akan melihatkan besaran-besaran dalam GLBB sambil kalian mengerjakan soal tersebut. V0 itu kecepatan awal. Ini kalian catat ya di buku catatan kalian untuk mengerjakan soal kedua tadi. V0 itu kecepatan awal. Satuannya meter per sekon. VT itu kecepatan akhir. Satuannya M per S. A itu percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. S itu jarak tempuh. Satuannya meter. T itu waktu. Satuannya sekon. Oke.
Kalian catat, dan nanti soal yang ibu kasih tadi mungkin kalian kumpulkan saja di meja ibu. Oke anak-anak, kita sudah banyak belajar pada pagi hari ini. Mari kita merangkum siapa yang bisa menyebutkan definisi GLBB dalam satu kalimat. Ada yang bisa menjawab? Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Ya, GLBB itu adalah gerak lurus dengan percepatan konstan. Benar sekali. Jadi, artinya kecepatannya itu berubah dengan jumlah yang sama setiap satuan waktu. Nah, 3 persamaan yang sudah kita pelajari tadi, yaitu VT sama dengan V ditambah AT untuk mencari kecepatan. Nah, S sama dengan V0 T ditambah setengah 1/2 dikali A dikali T itu untuk mencari jarak dengan waktu yang diketahui. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S itu untuk mencari kecepatan atau jarak tanpa waktu. Nah, contoh penerapan GLBB ada di mana-mana. Kalian bisa lihat dari kendaraan berekselerasi yang tadi Ibu sudah tampilkan di PPT kan? Kalian ada lihat? Nah, coba kita lihat lagi di PPT itu. Nah, ini contoh GLBB-nya ya. Yang kedua, pengereman atau kereta berhenti. Yang ketiga, benda jatuh bebas. Kalian bisa lihat itu ya. Buah mangga yang jatuh ke bawah. Nah, yang keempat itu kalian juga bisa lihat itu atlet dari Blockstar. Nah, materi ini adalah fondasi untuk kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu gerak 2 dimensi dan gerak parabola. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan pada materi pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan ada refleksi sedikit. Yang pertama, konsep GLBB apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, contoh GLBB mana yang paling mudah kamu pahami? Yang ketiga, apa yang masih membingungkan bagimu? Nah, refleksi ini kalian kerjakan individu di kertas lembar. Nanti kalian kumpulkan di meja itu. Mungkin sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Selamat pagi semuanya.